hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama membahas sejarah kisah manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, pada tahun ke-35 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Maka Ka'bah di zaman itu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan Ka'bah yang kita lihat sekarang. Yang kita lihat sekarang bangunannya begitu tinggi. Namun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi, bangunannya tidak setinggi yang kita lihat sekarang. Dan Ka'bah dahulu kala tidak memiliki atap, sehingga bagian atasnya terbuka. Maka seorang bisa melihat atau bisa masuk lewat dinding Ka'bah. Namun di dalam Ka'bah sendiri terdapat harta karun yang sangat berharga, yang sangat bernilai, yang tidak ada satupun orang Quraisy di Mekah ketika itu berani untuk mendekati harta karun Ka'bah. Hingga suatu waktu datang segerombolan orang. Kemudian mereka menaiki dinding Ka'bah hingga akhirnya masuk ke dalam Ka'bah dan mencuri harta karun yang berada di dalam Ka'bah. Maka keesokan harinya orang-orang Quraisy Mekah kebingungan melihat ternyata harta karun yang berada di dalam Ka'bah ternyata telah dicuri. Mereka marah. Bagaimana mungkin harta karun Ka'bah dicuri sedangkan mereka adalah kaum yang menjaga Ka'bah, kaum yang selalu menjadi penjaga dari Ka'bah yang sangat mereka muliakan. Maka melihat hal yang demikian, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membangun kembali Ka'bah, untuk memberikan atap, ya, untuk membangun atap bagi Ka'bah dan ditinggikan lagi bangunan Ka'bah. Ya, maka mereka pun akhirnya ittafaqu. Mereka pun bersepakat ala alla yadkhulu fi bina'iha illa thayyibah. Mereka pun bersepakat untuk membangun Ka'bah, ya, dengan harta-harta yang thayyib, yang halal. La yudkhilu fihi mahra baghi. Mereka tidak boleh memasukkan mahar yang zalim. Wala bai'u riba. Begitu juga mereka tidak memasukkan uang-uang yang diambil dari harta ribawi. Kemudian mereka juga tidak memasukkan satu pun harta-harta yang diambil dari kezaliman.
Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Ka'bah memiliki keutamaan yang tidak boleh dibangun kecuali dengan harta yang halal. Tidak boleh ada harta yang haram sedikit pun untuk pembangunan Ka'bah. Nah, di lain alasan yang lain, tadi alasan yang pertama. Ya, kemudian alasan yang kedua, karena memang 5 tahun sebelum kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul, terjadi banjir bandang yang menerpa Mekah dan sekitarnya. Termasuk di dalamnya terkena pula Ka'bah. Di mana Ka'bah ketika itu terendam banjir sehingga bangunannya pun sudah tidak sekokoh dulu. Ya, sehingga beberapa mengatakan hampir rubuh Ka'bah al-Mukarramah. Ya, Ka'bah tersebut hampir rubuh. Ya, bahkan karena Ka'bah ini memang sudah dibangun dari zamannya Nabi Ismail. Dan tidak pernah ada satupun renovasi yang pernah dilakukan dari semenjak zamannya Nabi Ismail alaihi salam, ya, sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak diutus. Maka kaum kafir Quraisy ketika itu ya, bersepakat ya, untuk membangun Ka'bah dan memberikan atap sehingga tidak ada orang lagi yang bisa memasuki Ka'bah dengan seenaknya, yang bahkan mencuri harta karun yang ada berada di dalam Ka'bah. Namun tatkala kafir Quraisy ketika itu, orang-orang Quraisy ketika itu hendak merobohkan Ka'bah untuk direnovasi kembali, mereka segan untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa mereka segan untuk menghancurkan Ka'bah? Ya, tidak lain karena mereka tahu semenjak zamannya Nabi Ismail tadi sudah disebutkan, tidak ada satupun orang yang merobohkan Ka'bah. Karena mereka sangat memuliakan Ka'bah. Ya, awwalu baitin wudi'a linnas. Rumah pertama yang dijadikan tempat ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti kita tahu ya, Dimasnya, 35 tahun yang lalu terjadi peristiwa tentara gajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tentara gajah tersebut ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab ya kepada Abrahah dan pasukannya. Ya, diberikan batu-batu dari neraka yang dibawa oleh burung-burung. Ya, seperti yang kita tahu semua. Ya, dan telah kita bahas di episode sebelumnya. Maka mereka sangat takut untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, mereka takut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka takut, mereka segan untuk merenovasi Ka'bah. Hingga akhirnya datanglah seorang bernama Al-Walid ibn Mughirah, yang tidak lain adalah orang tua dari siapa ini, Dimas? Walid ibn Mughirah, berarti Khalid ibn Walid, ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya Khalid bin Walid, yang namanya Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah kemudian datang ke Ka'bah, kemudian merobohkan sebagian dinding Ka'bah. Ya, dengan kepercayaan dirinya. Kenapa? Karena Al-Walid bin Mughirah percaya bahwa niat dia untuk merobohkan Ka'bah tidak lain adalah untuk merenovasi, untuk membangun kembali Ka'bah agar lebih layak. Karena memang Ka'bah ini sudah ratusan tahun, ya, sudah ratusan tahun berdiri sehingga bangunannya tidak sekokoh dulu. Maka dihancurkanlah Ka'bah dengan kapak ya, yang dibawa oleh Al-Walid bin Mughirah. Orang-orang Quraisy melihat apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah. Ya, mereka tidak ada yang berani untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, hanya Al-Walid bin Mughirah. Maka tatkala Al-Walid bin Mughirah menghancurkan Ka'bah, ya, orang-orang Quraisy melihat terlebih dahulu. Mereka bisa dikatakan wait and see gitu ya. Mereka melihat terlebih dahulu apa yang akan terjadi kepada Al-Walid bin Mughirah. Apakah akan turun azab
karena dia merobohkan Ka'bah. Maka tatkala orang-orang Quraisy melihat ternyata Al-Walid ibn Mughirah tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan satupun perubahan di esokan harinya. Ditunggu 1 hari penuh. Apakah terjadi sesuatu kepada Al-Walid bin Mughirah? Apakah Allah menurunkan azab? Apakah Allah memberikan penyakit kepada Al-Walid bin Mughirah? Keesokan harinya tatkala mereka melihat bahwa Al-Walid bin Mughirah sehat walafiat, maka mereka pun berbondong-bondong untuk bersama-sama merubuhkan Ka'bah yang sangat mulia. Maka dirubuhkanlah bersama Ka'bah hingga sampai pondasi yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka tatkala sudah dirubuhkan sampai tadi ke pondasi yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, maka dibagilah bagian-bagian dari Ka'bah untuk bersama-sama dibangun oleh kaum-kaum yang ada di Quraisy ketika itu. Dibagi dengan secara rata. Kenapa? Karena Ka'bah ini memiliki nilai yang sangat besar di mata kabilah di Quraisy, sehingga mereka tidak ada satupun yang tidak ingin untuk andil dalam pembangunan Ka'bah. Mereka semua ingin mendapat andil yang lebih besar daripada kabilah yang lain, sehingga dipukul rata. Bagian sebelah utara untuk kabilah yang mana, sebelah timur untuk kabilah yang mana, barat, selatan dibagi rata untuk seluruh kabilah yang ada di Quraisy. Hingga akhirnya mereka mulai meninggikan bangunan Ka'bah. Barulah muncul perdebatan di antara pemuka-pemuka Quraisy ketika itu. Tatkala mereka sampai untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, maka setiap pemuka-pemuka dari kabilah Quraisy ketika itu mengajukan diri untuk merekalah yang mengangkat Hajar Aswad untuk ditaruh di tempatnya. Berhari-hari terjadi perdebatan yang panjang. Bermalam-malam terjadi pertikaian antara pemuka-pemuka Quraisy ketika itu. Dikatakan bahkan sampai hampir terjadi peperangan, hampir terjadi peperangan antara kaum-kaum di Mekah ketika itu. Karena ini adalah kemuliaan, mengangkat Hajar Aswad kemudian meletakkannya di tempat yang semula. Hingga akhirnya beruntunglah ketika muncul seseorang bernama Abu Umayyah ibn Mughirah Al-Makhzumi, yang ketika itu adalah seorang yang paling tua, seorang yang dituakan, yang dihormati di Quraisy ketika itu. Abu Umayyah memberikan usul untuk orang-orang Quraisy di Mekah ketika itu, bahwa yang memutuskan perkara ini kita berikan kepada orang awwalu man yadkhulul bait, kepada orang pertama yang nanti akan masuk ke dalam masjid. Maka orang-orang setuju, toib, kita setuju dengan keputusan wahai Abu Umayyah, karena memang setelah berhari-hari terjadi pertikaian, perdebatan yang tidak ada ujungnya, karena semuanya ingin mendapatkan kemuliaan, nggak ada win-win solution ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muda ketika itu. Ketika itu umurnya 35 tahun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang pertama yang masuk ke dalam masjid ketika itu. Maka tatkala orang-orang melihat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lah yang masuk ke dalam masjid, maka mereka pun bersautan berkata, "Hadzal amin radina bihi. Hadza Muhammad." Ini seorang yang amin, yang dipercaya. Orang yang masuk ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sangat terkenal dengan amanahnya, terkenal dengan seorang yang diberikan kepercayaan penuh oleh orang-orang Mekah.
Siapa yang tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang sudah dikenal sebagai orang yang paling soleh di Mekah ketika itu, orang yang paling amanah di Mekah ketika itu, pemuda yang paling dimuliakan di Mekah ketika itu. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu apa yang terjadi, ya, bahwa kita meminta orang pertama yang masuk ke dalam masjid adalah orang yang memutuskan perkara terkait peletakan Hajar Aswad ke tempatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta selendang kepada mereka. Tatkala diberikan selendang, maka dihamparkanlah selendang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala dihamparkan selendang di atas tanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang mengambil Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia. Lalu ditaruhnya Hajar Aswad di atas selendang yang telah digelar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seluruh pemuka-pemuka dari kabilah yang bertikai, yang berhari-hari, bermalam-malam, ya, hampir terjadi peperangan di antara mereka. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk mengambil ujung-ujung dari selendang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taruh tadi. Lalu Rasul meminta untuk diangkat dengan setinggi-tingginya. Ya, tatkala sampai batu tersebut mendekati tempat ditaruhnya Hajar Aswad, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang mengambil batu tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang menaruhnya kembali di tempat semula Hajar Aswad ditaruh. Maka seluruh pemuka Quraisy puas dengan keputusan yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua pemuka Quraisy setuju, ya, bahwa keputusan yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keputusan yang tepat, sehingga tidak ada lagi pertikaian di antara orang-orang Quraisy ketika itu. Allahu Akbar. Ini di antara kemuliaan-kemuliaan, ya, yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti diutus, maka tatkala ditaruhlah Hajar Aswad di tempatnya, kemudian ditinggikan kembali bangunan untuk Ka'bah, ya, sehingga kemudian nanti diberikan atapnya, ya, kemudian diberikan tiang-tiang di dalam Ka'bah, yang kemudian juga pintunya Ka'bah akhirnya ditinggikan setinggi 2 meter seperti yang kita lihat sekarang. Agar apa? Tidak lain adalah agar tidak ada orang yang masuk seenaknya ke dalam Ka'bah. Ya. Hanya orang-orang tertentu yang dibolehkan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Karena itu merupakan kemuliaan. Maka sempurnalah pembangunan Ka'bah. Ya, sempurnalah pemugaran renovasi dari rumah pertama yang dijadikan tempat ibadah yang ada di muka bumi, ya, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah pertama yang Allah Subhanahu wa taala bangun di muka bumi ini tidak lain adalah Ka'bah yang berada di Mekah. Mubarakah, yang Allah berkahi. Wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk untuk seluruh alam. Maka tatkala orang-orang Quraisy tadi, ya, membangun Ka'bah, ya, di tengah pembangunan tersebut ternyata harta-harta halal yang mereka miliki, harta-harta thayyib yang mereka punya, ya, ternyata tidak mencukupi untuk membangun
Ka'bah sesuai seperti apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tidak sesuai seperti pondasi-pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Maka tatkala harta mereka habis. Kenapa? Karena kebanyakan harta yang mereka punya tidak lain harta-harta yang haram. Ya, seperti riba gitu ya. Nah, Dimas ya, kemudian harta-harta yang mereka ambil secara zalim. Yang mahar-mahar yang diambil, yang diberikan secara zalim. Maka tatkala mereka mengetahui hal tersebut, bahwa mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk membangun Ka'bah, yang mereka pun memutuskan untuk tidak membangun bagian utara, yang malah bagian utara ini adalah ada Hijr, ya, ada Hijr Ismail di situ. Maka Hijr Ismail pun dibiarkan. Ya, maka bangunan Ka'bah yang sebelumnya berbentuk persegi panjang, ya, berbentuk persegi panjang yang ketika dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, ya, maka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih muda ketika itu, maka Ka'bah pun berubah bentuknya menjadi sebuah kubus, ya, seperti yang kita lihat sekarang. Ya, panjangnya kurang lebih 10 meter kali 10. Itu Ka'bah yang ada sekarang. Yang kita lihat sekarang. Maka jamaah yang dirahmati Allah, itu di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beberapa tahun sebelum diutus sebagai nabi dan rasul. Yang sebelumnya tatkala di tahun 25 Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Kemudian di tahun 35 Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagaimana menjadi seorang yang memberikan solusi yang tepat untuk seluruh pemuka-pemuka Quraisy ketika itu, sehingga tidak terjadi pertikaian dan peperangan saudara ketika itu. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam umurnya mendekati 40, ya, semakin mendekati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam turunnya wahyu pertama, ya, yang dibawakan oleh Jibril alaihi salam. Dikatakan oleh para ulama, ya, bahwa jin-jin, setan-setan yang ketika sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus, mereka mengatakan bahwa mereka, para jin ini, bisa mengambil kabar-kabar dari langit, rahasia-rahasia yang Allah simpan dari langit. Ya, mereka beberapa kali mencuri-curi pendengaran dari langit. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak diutus, maka malaikat-malaikat menjaga ketat. Disiapkan panah-panah api yang siap untuk menembak, untuk memanah, ya, setan-setan, jin-jin yang hendak mencuri-curi kabar dari langit. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menceritakan bagaimana para jin dan para setan, ya, berkata, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata jin ketika itu, kami mencoba untuk mengambil berita-berita dari langit. Namun kita mendapatinya penuh dengan penjagaan ketat dari malaikat. Dan penuh dengan panah-panah api yang siap untuk menghujani kita. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Dahulu kita bisa mengambil kabar-kabar dari langit. Kita bisa mengambil rahasia-rahasia dari langit. Namun ketika itu,
Ya, ketika beberapa tahun semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak diutus, maka kita mendapati langit begitu dijaga ketat oleh para malaikat. Bahkan disiapkan panah-panah api yang siap untuk menghujani setan-setan dan jin yang ingin mengambil berita-berita dari langit. Allahu Akbar. Maka muncul pertanyaan-pertanyaan. Apa yang hendak terjadi? Peristiwa apa yang akan terjadi? Yang tidak lain merupakan awal mulanya turun wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan titik balik. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, yang memberikan izin agar memberikan rahmat bagi seluruh alam. Dengan apa? Dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh alam semesta. Jamaah yang dirahmati Allah, maka mulai terjadi perkara-perkara aneh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu mulai mendekati 40 dari usianya, yang memang 40 tahun ini merupakan usia yang matang. Usia matang seseorang itu dikatakan adalah tatkala dia menginjak umur 40 tahun. Dan dikatakan bahwa pada usia itulah para rasul diutus. Ya, bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, bukan. Namun para rasul dan para nabi yang lain. Ya, kebanyakan diutus pada umur 40 tahun. Kenapa? Karena memang umur 40 tahun adalah umur matangnya seseorang. Ya, usia matangnya seseorang adalah tatkala mencapai umur 40 tahun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merasakan hal-hal yang aneh. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa berulang-ulang kali Rasulullah merasakan ar-ru'ya as-sadiqah. Apa ini Dimas ar-ru'ya as-sadiqah ini? Allah a'lam. Ar-ru'ya as-sadiqah ini tidak lain adalah mimpi yang benar, mimpi yang hak. Jadi kenyataan gitu. Mimpi yang seperti nyata. Seperti nyata. Ini disebut seperti ar-ru'ya as-sadiqah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti bermimpi, namun yang dilihatnya sangat jelas. Ya, sejelas mentari yang muncul. Ya, tatkala fajar. Ya, tatkala menyongsongnya fajar, sejelas itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat. Dan itu terjadi berulang-ulang kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyendiri, ya, tatkala jauh dari kerumunan orang-orang, ya, jauh dari keramaian kota ketika itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mendengar salam, ya, dari sekitarnya, dari kanan kirinya, dari belakangnya. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Muhammad. Allahu Akbar. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tidak ada seorang pun yang ada di sekitarnya, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan, ya, tatkala Rasulullah kemudian diutus, ternyata yang menyalaminya tidak lain adalah batuan, tidak lain adalah pohon-pohon yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Allah dan malaikat pun memberikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana batu dan pohon tidak memberikan salam kepada Rasulullah? Mereka tahu keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah ketika itu ketakutan. Ya, bayangkan ketika mungkin Rasulullah manusia biasa. Ya, manusia biasa tatkala berjalan kemudian mendapatkan salam yang Rasulullah tidak tahu dari mana datangnya salam tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali mendapatkan perkara-perkara yang aneh, Rasulullah ceritakan perkara-perkara ini kepada siapa? Tidak lain adalah kepada istrinya. Ya, siapa istrinya? Khadijah Khadijah radhiyallahu anha.
yang merupakan tempat curhatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menceritakan detail apa yang dirasakannya kepada Khadijah. Ya, Rasulullah berkata, "Ya Khadijah, inni aradauan wa inni asma'u sautan." Wahai Khadijah, sesungguhnya aku melihat cahaya tiba di dalam kesendirianku, dan aku tatkala menyendiri aku mendengar suara-suara yang aneh. Wahai Khadijah, khasyitu an akuna kahinan. Wahai Khadijah, sesungguhnya aku takut bahwa aku ini diganggu oleh jin dan diganggu oleh setan, sehingga aku ini seperti seorang dukun. Wahai Khadijah, aku takut aku ini menjadi seorang dukun yang selalu diganggu oleh jin dan setan. Ini ketakutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul tidak tahu ya siapa yang selama ini salam kepadanya. Ya, ada bisikan-bisikan ya dari batu, dari pohon, ya, dari bebatuan tadi, dari malaikat. Rasulullah hanya ada dua kemungkinan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketahui. Ya, imma itu adalah malaikat, imma itu adalah setan. Ya, adalah jin yang mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Khadijah setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada Khadijah? Khadijah selalu berkata, "Demi Allah, wahai suamiku, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu." Ya. Maka setelah itu Khadijah pun menyebutkan keutamaan-keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah pun menyebutkan, innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau, wahai suamiku, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim. Kemudian wa taksibul ma'dum, dan engkau membantu nafkah orang-orang yang miskin. Wa tahmilul kalla, dan engkau memberikan bantuan orang-orang yang membutuhkan. Ya, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu memperjuangkan kebenaran. Maka sekali-kali wahai suamiku, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun selalu ditenangkan oleh Khadijah, ya, yang selalu menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin berbeda dengan ya, istri-istri zaman sekarang mungkin ya, yang tatkala mungkin suaminya sedang gelisah, terkadang malah menambah riuh gitu ya, atau menambah kegelisahan bagi suami. Ya, Khadijah berbeda. Ya, Khadijah memberikan ketenangan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap bulan Ramadan, ya, seperti sekarang di bulan Ramadan, di setiap tahunnya, ya, setiap tatkala mendekati kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di setiap bulan Ramadan Rasulullah menyendiri di Gua Hira yang jaraknya kurang lebih 2 mil dari kota Mekah. Gua Hira ini jaraknya kurang lebih 2 mil dari kota Mekah. Di setiap bulan Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertasbih, ya, bertahmid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadahnya millatu Ibrahim. Ya, seperti agamanya Ibrahim. Ya, menyembah seperti agamanya Ibrahim alaihi salam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan apa yang terjadi di kaumnya ketika itu, kesyirikan yang merajalela, ya, perzinaan, ya, kemudian perdukunan, ya, dan praktek-praktek syirik yang sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenci kesyirikan yang ada di kaumnya ketika itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun untuk mengikuti kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyendiri di setiap bulan Ramadan, ya, untuk menenangkan hatinya. Betapa indah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, sangat indah. Ya. Dan seperti yang kita ketahui, ya, Khadijah
istrinya lah yang selalu membawa bekal untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawakan makanannya, ya, memasakkan makanannya, membawakan roti gandum untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minuman untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, meskipun seorang yang kaya raya Khadijah, namun untuk urusan suaminya Khadijah tidak rela apabila orang lain yang mengurusnya. Ya, meskipun Khadijah memiliki banyak pelayan ataupun budak-budak yang dimiliki. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berhari-hari, ya, bahkan sebulan penuh, ya, Rasulullah tidak pulang kecuali bekal yang dibawakan oleh Khadijah tadi telah habis. Ya, tatkala habis Rasulullah akan pulang. Ya, kemudian meminta Khadijah membuatkan bekal untuknya. Maka dibuatkan oleh Khadijah. Kemudian Rasulullah kembali lagi ke Gua Hira. Sampai akhirnya pada tahun ketiga, semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang untuk beruzlah, berkhalwat, ya, bersama Allah Subhanahu Wa Taala, menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira. Ya, tepatnya di bulan Ramadan, ya, di tanggal 21 bulan Ramadan, dikatakan oleh para ulama tepatnya di hari Senin. Ya, hari Senin 21 Ramadan. Maka di hari inilah terjadi peristiwa yang sangat agung. Ya, bagaimana merupakan peristiwa yang menjadi tolak ukur bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, sebagai cahaya untuk seluruh alam, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan, ya, dalam hadis yang sahih, ya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari itu tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang makhluk yang Rasulullah tidak mengetahui makhluk apa yang mendatanginya. Lalu berkata, faqala iqra, faqultu ma ana biqari. Makhluk tersebut mengatakan, bacalah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Maka fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhd. Ya, kemudian makhluk tadi akhirnya mengambilku, ya, kemudian merengkuhku, ya, dipeluk erat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, direngkuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat eratnya. Ya, sehingga dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku kelelahan, aku sampai kehabisan tenaga, hampir mati aku oleh rengkuhan makhluk tersebut. Ya, kemudian fa'arsalani, kemudian dilepaskan. Ya, kemudian makhluk tadi berkata lagi, iqra, bacalah. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Berulang-ulang kali hal tersebut dilakukan. Ya, 3 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian direngkuh lagi. Ya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan tenaganya, habis tenaganya, lemas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilepaskan. Ya, kemudian dikatakan lagi, bacalah. Kemudian ma ana biqari, Rasulullah berkata, aku tidak bisa membaca. Hingga akhirnya makhluk tersebut berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka disinilah awal mula bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus bagi seluruh alam. Di sini merupakan awal mula bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya kepada seluruh alam dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul akhir zaman, sebagai Nabi terakhir, sebagai Khatamun Nabiyyin, Nabi terakhir yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan, dan sebagai Nabi dan Rasul terbaik, ya, sebagai makhluk terbaik yang pernah diciptakan, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi seluruh
bagi seluruh alam ketika itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketakutan ketika itu. Rasulullah tidak tahu makhluk apa yang mendatanginya. Apakah itu seorang malaikat atau seorang jin yang mengganggunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang, bergegas menuju Khadijah istrinya dengan bermandikan keringat. Dengan gemetar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Khadijah yang kebingungan ketika itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Khadijah, "Zamiluni, zamiluni, zamiluni." Selimutilah aku wahai Khadijah. Selimutilah aku wahai Khadijah. Maka tanpa banyak tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Maka dibiarkan oleh Khadijah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditanya-tanya, tidak mengintervensi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dibiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tenang terlebih dahulu. Baru tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hilang darinya ketakutan, hilang darinya gelisah dan gemetar yang ada di sekujur tubuhnya. Maka Khadijah pun berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, apa yang terjadi kepadamu wahai suamiku? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ceritakan seluruh detail kejadian yang dirasakan di Gua Hira ketika itu. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Khadijah, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku takut kepada diriku sendiri. Aku takut kehancuran yang ada di dalam hatiku. Aku tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi kepada diriku, wahai Khadijah. Khadijah pun selalu menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan wahai suamiku. Innaka latasilur rahim. Engkau menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla. Engkau membantu orang-orang yang lemah. Wa taksibul ma'dum. Engkau memberikan nafkah orang-orang yang miskin. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau selalu memperjuangkan kebenaran wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai suamiku. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai tenang, Khadijah pun akhirnya memberikan tawaran untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi konsultan yang tepat, karena Khadijah tidak bisa memberikan banyak masukan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibawalah Rasulullah ketika itu, ya, bersama Khadijah menuju ibnu ammiha, ya, menuju keponakannya, menuju sepupunya, ya, sepupu Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Waraqah ibn Naufal. Ini Waraqah ibn Naufal ini dia beragama Nasrani, ya Dimas, ya. Jadi Waraqah ibn Naufal dikatakan bahwa dia seorang yang kana syaikhan kabiran. Orang yang sudah sangat tua gitu, ya, udah sepuh, sangat sepuh. Yaitu Waraqah ibn Naufal. Ya, wa a'ma, dan bahkan dia akhirnya buta. Waraqah ini ketika dia sudah tua akhirnya buta, nggak bisa ngelihat Waraqah. Ya. Dikatakan bahwa agamanya adalah agama Nasrani. Ya, namun Nasrani yang hak, ini yang lurus. Ya, Waraqah bin Naufal ini membaca Injil, gitu ya, membaca Injil dan menulis Injil, ya, dengan bahasa Ibraniyah ketika itu. Ya, namun Waraqah ini adalah merupakan satu di antara sedikit orang-orang Nasrani yang hanif, ya, yang lurus, ya, yang tidak melenceng. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ceritakan, ya, apa yang terjadi kepadanya di Gua Hira. Ya, kepada Waraqah bin Naufal. Seluruh kejadian yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan kepada Waraqah bin Naufal ketika itu. Ya. Maka apa kata Waraqah bin Naufal? Ya, Waraqah bin Naufal pun tatkala mendengar, ya, tatkala melihat detail, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang mendatanginya, sifatnya seperti apa.
gitu ya. Kemudian kejadiannya yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Waraqah ibn Naufal pun berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hadzal namus alladzi nazzalallahu ala Musa." Wahai Muhammad, sesungguhnya ini tidak lain adalah namus, tidak lain adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sesungguhnya ini adalah malaikat yang sama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya laitani fiha jad'an. Kata Waraqah, aku berharap aku masih muda. Ya sesungguhnya aku ini udah tua. Aku berharap aku sekarang ini masih seorang yang muda, yang masih kuat. Gitu ya. Lam ya'ti laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Aku berharap, aku berdoa, semoga aku tatkala kaummu mengusir dari Mekah, semoga aku masih hidup agar aku bisa membantumu wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya aku berharap aku bisa membantu dakwahmu dalam memperjuangkan dakwah Islam. Ya tatkala nanti kaummu akan mengusir dari Mekah. Rasulullah SAW pun mendengar bahwa dia akan diusir dari Mekah. Rasulullah SAW pun terkejut dan berkata, "Amukhrijiyahum, apakah aku akan diusir dari kaumku?" Benar, wahai Muhammad, engkau akan diusir dari kaumku. Padahal kita ketahui bersama ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seorang yang amin, yang dipercaya, yang dicintai oleh seluruh orang-orang Quraisy Mekah ketika itu. Semua orang senang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena akhlaknya yang mulia, karena amanahnya, karena bagaimana tutur katanya yang tidak pernah menyakiti orang lain. Ya, maka dicintai oleh kaumnya. Maka sebuah hal yang mengejutkan bagi Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin mereka mengusirku dari Mekah? Apa jawaban Waraqah bin Naufal? Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang datang seperti apa yang engkau bawa, ya risalah yang engkau bawa, kecuali dia akan dimusuhi oleh kaumnya, kecuali dia akan diusir dari kaumnya. Dan aku berharap agar aku bisa menolongmu, agar aku bisa membantumu, agar aku bisa mengawalmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkataan Waraqah ibn Naufal yang ternyata Allah takdirkan ya beberapa waktu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Waraqah ibn Naufal yang memang sudah tua, sudah sepuh, sudah syekh kabir. Akhirnya Waraqah ibn Naufal dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun lihat bagaimana Waraqah ibn Naufal dengan ilmunya. Karena memang Waraqah ibn Naufal ini membaca kitab, ya, mengetahui kisah-kisah tentang Rasul-Rasul terdahulu. Bagaimana Rasul-Rasul terdahulu juga dimusuhi oleh kaumnya. Ya, bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Isa. Semuanya dimusuhi oleh kaumnya sehingga mereka diusir dari tempat kelahirannya. Waraqah ibn Naufal mengetahui hal tersebut sehingga lihat bagaimana imannya Waraqah, bagaimana berimannya Waraqah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mulai tenang bahwa yang mendatanginya tidak lain bukanlah setan. Yang mendatanginya tidak lain bukanlah jin, namun yang mendatanginya adalah malaikat yang juga datang kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Dan itu merupakan perkara yang besar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebuah amanah yang berat yang harus diemban
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengemban risalah nubuat, ya, untuk menyebarkannya kepada seluruh alam. Dan Khadijah, ya, setelah sepulangnya Khadijah membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju konsultan yang tepat tadi, menuju sepupunya Waraqah ibn Naufal. Khadijah sendiri belum puas. Khadijah sendiri ingin membuktikan kebenaran perkataan Waraqah ibn Naufal. Ya, sehingga lihat bagaimana kecerdasan Khadijah. Ya, karena Khadijah ini memang seorang wanita yang cerdas, yang pintar, yang jenius. Yang seorang wanita yang salihah. Maka Khadijah pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya ibna ammi, ya, akhbirni idza ataka sahibuk." Wahai suamiku, mas gitulah ya kalau bahasa, kalau orang Jawa ya, kalau orang Sunda apa nih? Gitu ya. Akang gitulah ya. Gitu. Beritahukan aku apabila sahibmu itu datang. Gitu ya, apabila nanti makhluk yang dikatakan bahwa itu malaikat nanti datang. Tolong beritahu kepadaku, wahai masku gitu ya, atau apa, akang gitu ya. Kang nanti kasih tahu lah kang gitu kan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tatkala atahu Jibril, tatkala datang kepadanya Jibril, Rasulullah pun berkata kepada Khadijah, "Ya Khadijah, sesungguhnya Jibril telah datang." Ya, maka lihat bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah pun meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk di kakinya, ya ala fakhidhi, ya di kakinya. Ya, kemudian duduklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, bersandarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kakinya yang sebelah kiri. Ya. Kemudian Khadijah bertanya, "Hal tarah, apakah engkau bisa melihat Jibril? Apakah engkau bisa melihatnya, wahai Muhammad, wahai suamiku?" Gitu ya, "Aku bisa melihatnya." Nah, maka Khadijah pun meminta untuk berpindah kepada kaki yang sebelah kanan. Kemudian bertanya, "Hal tarah, Mas ngelihat nggak Mas?" Gitu ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, "Aku tetap melihatnya, wahai Khadijah." Kemudian disuruhnya untuk bersandar di pangkuannya. Ya, kemudian ditanya, "Hal tarah, apakah masih bisa dilihat, wahai masku?" Gitu ya. Kata Rasulullah, "Masih." Hingga akhirnya Khadijah pun menanggalkan jilbabnya, menanggalkan hijabnya. Ya, tatkala hijabnya dilepas oleh Khadijah, Khadijah bertanya kepada Rasulullah, "Hal tarahu, wahai suamiku, apakah engkau bisa melihatnya, wahai masku?" Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "La arahu ya Khadijah, aku tidak bisa melihatnya, wahai Khadijah." Maka apa kata Khadijah? "Wallahi, ya demi Allah, ya, fawallahi innahu malak." Ya demi Allah, sesungguhnya itu adalah malaikat. Ya, mahadza bisyaitan. Ya, ini tidak mungkin adalah setan atau jin yang mengganggumu. Kenapa? Karena ada perbedaan antara setan dan malaikat. Kenapa? Karena malaikat ini seorang yang sangat pemalu, makhluk yang pemalu. Ya, maka tatkala melihat Khadijah menanggalkan hijabnya, ya, maka malaikat ini seorang yang malu. Ya, dia tidak berani bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada Khadijah yang melepas hijabnya. Ya, maka malaikat pun lari, malaikat pun bersembunyi, ya, melihat Khadijah ketika itu. Ya, sedangkan setan berbeda, setan dan jin itu tidak punya malu. Itu nggak punya malu, mau ngelihat aurat atau bagaimanapun dia akan tetap ada. Yeah. Ya. Namun kalau malaikat, dia seperti kita ketahui lah dalam hadis gitu ya, malaikat tidak ingin masuk rumah yang ada patungnya, yang ada gambar-gambarnya, gitu ya. Itu adalah bentuk malunya dari malaikat. Ya, lihat, kita bisa melihat bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, bagaimana akhirnya Khadijah pun semakin yakin bahwa yang mendatangi suaminya tidak lain adalah malak. Ya, hadza malak. Fa wallahi innahu la malak. Ya, demi Allah ini adalah malaikat. Wa ma huwa bisyaitan. Demi Allah itu bukan setan, wahai suamiku.
Namun walaupun Khadijah ketika itu, ya, bagaimana Khadijah beriman langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beberapa orang ketika itu, Waraqah ibn Naufal, ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, beberapa orang, segelintir orang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jauh lebih banyak orang-orang yang kufur, yang tidak percaya kepada kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lihat bagaimana orang-orang mencela, ya, bahkan mengata-ngatai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengejek-ngejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aina syaitanuka alladhi yanzilu alaik?" Ya, mana setan yang sering mendatangimu, wahai Muhammad, kata wanita tadi. Ya, kenapa? Karena setelah tadi wahyu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang nanti ada beberapa hari di mana ada vakum, ya, ada waktu di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak didatangi oleh Jibril. Ya, beberapa hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak didatangi oleh Jibril. Ya, sehingga ada orang, wanita tadi mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mencela Jibril alaihi salam yang merupakan Sayyidul Malak, Sayyidul Malaikah, yang merupakan adalah malaikat terbaik. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidun Nas, adalah manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, dan malaikat Jibril merupakan adalah malaikat terbaik yang Allah ciptakan. Ya, bagaimana wanita tadi mengolok-olok Jibril yang mempunyai 600 sayap, yang bahkan sayapnya membentang dari ufuk barat sampai ufuk timur. Allahu Akbar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang berhari-hari tidak mendapatkan wahyu, tidak mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Jibril. Sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan. Kenapa? Karena ditinggal oleh Jibril alaihi salam. Namun memang pada hakikatnya hal tersebut tidak lain adalah hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar hilang ketakutan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siap untuk menerima wahyu selanjutnya. Kenapa? Karena kita tahu tadi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ketakutan, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gemetaran, ya, tatkala mendapatkan wahyu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya memberikan fase, memberikan waktu vakum agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan mentalnya, menyiapkan dirinya untuk mendapatkan wahyu-wahyu selanjutnya, mendapatkan amanah yang lebih besar daripada sebelumnya, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih siap. Maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam sahihnya, bahwa tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, ya, sendirian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bainama ana amshi, ya, tatkala aku sedang berjalan, idh sami'tu sautan minas sama, ya, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras dari langit. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata apa yang dilihatnya? Maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke depan dan ke belakang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati apapun yang ada di sekitarnya. Tidak ada apa-apa di sekitarnya. Lalu tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan pandangannya ke atas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana Jibril alaihi salam menunjukkan bentuk aslinya, memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk aslinya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana Jibril alaihi salam yang sangat besar, ya,
jalasa alal kurs, ya, qa'idan ala kursiyin baina sama'i wal ard. Ya, sedang duduk di atas kursi, ya, di antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Maka apa kata Rasulullah SAW? Aku pun menolehkan pandanganku. Ya, aku tatkala melihat Jibril yang demikian besar, gitu, aku kaget dengan bentuknya Jibril alaihi salam. Maka aku pun menolehkan pandanganku. Ya. Namun setiap aku menolehkan ke barat maupun ke timur, ya, ternyata sayap Jibril alaihi salam membentang dari ufuk barat sampai ufuk timur. Ya, semuanya tertutup oleh sayapnya Jibril alaihi salam. Maka aku pun ketakutan. Ya, aku pun ketakutan. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Rasulullah SAW pun tersungkur. Rasulullah SAW pun terjatuh melihatnya. Ya, Rasulullah terjatuh tersungkur, ya, di atas tanah. Ya, kemudian Rasulullah SAW, ya, tatkala terbangun, Rasulullah SAW pun dengan begitu ketakutannya melihat apa yang dilihatnya. Ya, wujud asli dari Jibril alaihi salam, ya, yang bagaimana sayapnya yang berjumlah 600 dalam riwayat dikatakan, ya, yang sangat besar alaihi salam. Rasulullah SAW pun pulang, ya, menuju Khadijah radhiyallahu anha, ya. Dan bagaimana sama seperti yang terjadi di awal, ya, bagaimana Rasulullah SAW kemudian berkeringat, ya, bermandikan keringat. Rasulullah SAW gemetar ketika itu. Rasulullah SAW ketakutan. Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, "Zamiluni, selimuti aku wahai Khadijah. Berikan aku selimut wahai Khadijah." Maka diselimutilah Rasulullah SAW, diberikan selimut oleh Khadijah radhiyallahu anha. Fa anzalallahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berikanlah peringatan bagi orang-orang di sekitar, dan agungkanlah Tuhanmu. Allahu Akbar. Ya. Maka turunlah wahyu berikutnya kepada Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, insya Allah kita akan membahas terlebih dahulu. Ya, sebelum nanti kita akan bahas fase-fase dakwah Rasulullah SAW. Ya, kita akan bahas bagaimana nanti kita lihat macam-macam bentuk turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Tadi kita sudah lihat, tadi ada beberapa macam. Ya. Yang pertama bagaimana Rasulullah SAW di Gua Hira, ya, kemudian didekap oleh Jibril alaihi salam, kemudian dikatakan Iqra, ya, bacalah. Kemudian Rasulullah berkata, ma ana biqari. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW melihat langsung wujud aslinya Jibril alaihi salam yang membentang sayapnya dari ufuk barat sampai ufuk timur. Ya, dan memang ada banyak bentuk-bentuk dari macam turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan bahas hal tersebut, ya, di akhir program kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, kata para ulama, ya, bahwa bentuk dari wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW, ya, yang pertama adalah bentuknya ar-ru'ya as-sadiqah. Ini adalah bentuk yang pertama. Apa ini Akh Dimas tadi ar-ru'ya as-sadiqah tadi? Mimpi yang seperti nyata. Mimpi yang nyata lah, gitulah katakan, ya. Ar-ru'ya as-sadiqah ini adalah mimpi yang nyata. Nah, ini adalah wahyu yang bentuk wahyu yang pertama. Dan kita tadi sudah lihat bagaimana Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, beberapa kali Rasulullah SAW mendapatkan ar-ru'ya as-sadiqah.
Ya, mimpi yang nyata tadi. Ya. Maka ini adalah bentuk pertama. Ya, bentuk pertama. Ya, bagaimana Rasulullah tatkala bermimpi, Rasulullah melihatnya sangat nyata, ya, sangat jelas. Ya, sebagaimana jelasnya mentari tatkala muncul dari ufuk, gitu ya. Itu adalah bentuk pertama yang turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa bentuk yang kedua? Wathaniyah, ya, makana yulqihil malak. Ya, bentuk yang kedua adalah makana yulqihil malak fi qalbihi min ghairi an yarah, yaitu berupa bisikan yang malaikat bisikan kepada Rasulullah SAW ke dalam hatinya Rasulullah SAW. Ya, jadi bentuk yang kedua ini adalah bentuknya bisikan yang diberikan oleh malaikat kepada hatinya Rasulullah SAW. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak melihat Jibril. Ya, Rasulullah SAW hanya mendengar bisikan tersebut. Ya, yang bisikan tersebut dibisikkan oleh Jibril alaihissalam ke dalam hatinya Rasulullah SAW. Nah, ini adalah bentuk yang kedua. Ya, bagaimana Ruh Al-Qudus. Ya, Ruh Al-Qudus yaitu Jibril alaihissalam memberikan bisikan-bisikan tadi. Ya, bagaimana bertakwalah kepada Allah dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk cara turunnya wahyu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalitsah. Ya, kata para ulama adalah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamatsalu lahul malak rajulan fayukhatibuhu hatta ya'i anhu ma yaqulu lahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa malaikat ini kemudian berwujud menyerupai seorang laki-laki. Ya, Rasulullah SAW berwujud menyerupai seorang laki-laki. Ya, kemudian nanti berbicara kepada Rasulullah SAW. Ya, memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Yang dimana oleh para ulama dikatakan bahwa kana yarahu sahaba ahyanan. Bahkan para sahabat pun bisa melihat wujud tersebut. Ya, jadi para sahabat pun beberapa kali melihat wujud malaikat ini dalam bentuk seorang laki-laki. Dan memang dikatakan ya bahwa wujud laki-laki yang paling sering ya diserupai oleh malaikat ini wujudnya menyerupai nama sahabat bernama Ad-Dihya Kalbi. Ya, Dihya Al-Kalbi. Ya, Dihya Al-Kalbi ini dikatakan adalah seorang yang sangat tampan. Ya, tampannya ya di bawahnya Rasulullah SAW gitu ya, karena tampannya Dihya Al-Kalbi ini. Nah, malaikat ini menyerupai bentuknya Dihya Al-Kalbi. Nah, ini perlu dicatat nih antum. Siapa tahu nanti antum punya anak mau ngasih nama nanti ya, biar anaknya tampan, kasih nama apa? Dihya Al-Kalbi. Ya, apalagi ibu-ibu yang ada di rumah mungkin bisa dicatat ini namanya. Namanya Dihya Al-Kalbi. Nah, ini seperti yang terjadi dalam hadis Jibril, ya, hadis Jibril, bagaimana Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, ya, tentang Islam, ya, kemudian tentang ihsan, kemudian tentang mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Ini adalah bentuk yang ketiga. Adapun bentuk yang keempat, annahu kana yatihi fi mathali salsalatil jaras. Ya, yang ketiga ini bentuknya adalah berupa muncul bunyi lonceng yang sangat keras kepada Rasulullah SAW. Yang lonceng ini bunyinya sangat keras sehingga Rasulullah SAW pun merasakan kesakitan. Ya, Rasulullah SAW merasakan apa namanya itu ya? Memekakan telinga gitu mungkin ya. Memekakan telinga Rasulullah SAW. Nah, ini yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan dikatakan bahwa ini bentuk yang keempat ini adalah bentuk yang paling berat. Yang paling berat yang diterima oleh Rasulullah SAW. Ya, karena saking kerasnya lonceng tadi ya. Suara yang sangat keras tadi ya. Itu saking memekakan telinga Rasulullah SAW. Kemudian nanti turun
turun Jibril, gitu ya, turun malaikat untuk memberikan wahyu. Ini seperti tadi yang kita bahas gitu ya, bagaimana tatkala turun surat Al-Mudaththir tadi, ya bagaimana Rasulullah mendengar suara yang sangat keras, gitu ya, kemudian Rasulullah ketakutan, Rasulullah pun akhirnya melihat malaikat, dan ini memang yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, kata para ulama adalah annahu yaral malak fi suratihi allati khuliqa alaiha. Ini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bentuk asli dari malaikat. Ya, tadi yang keempat itu bentuknya adalah ada suara, gitu ya. Kemudian disertai dengan datangnya malaikat, namun tidak dalam bentuk aslinya. Namun nomor kelima ini adalah malaikat memperlihatkan, ya, yaitu Jibril memperlihatkan wujud aslinya. Maka tadi tatkala muncul, tatkala turun surat Al-Mudaththir tadi, maka berkumpul bagaimana bentuk yang keempat, ya, ada suara yang sangat keras. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wujud aslinya Jibril. Nah, maka ini adalah bentuk terkumpulnya dua bentuk turunnya wahyu. Ya, bentuk yang keempat dengan bentuk yang kelima. Sedangkan bentuk yang keenam yaitu ma'auhahullahu ilaih, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini seperti yang terjadi tatkala peristiwa Isra Mi'raj, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara contohnya adalah diwajibkannya sholat 5 fardu. Nah, diwajibkannya sholat 5 fardu ini, turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bentuknya adalah bentuk yang keenam, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala langsung mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya sholat 5 waktu. Kemudian bentuk yang terakhir, ya, wasabi'ah yang terakhir adalah berupa kalamullah lahu minhu ilaihi bila wasitati malak. Yaitu berupa kalamullah, berupa ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang keenam tadi berupa wahyu, maka yang ketujuh ini berupa ucapan Allah Subhanahu wa taala, berupa kalamullah, ya, sama seperti yang diterima oleh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ibn Imran, ya, bagaimana Nabi Musa akhirnya mendapat julukan Kalimullah. Apa artinya Kalimullah, Adi Mas? Seorang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimullah, ya, karena langsung mendengar ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maka bentuk yang ketujuh ini sama seperti yang diterima oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa pun pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melihat Allah ketika itu. Ya, walaupun dekatnya Rasulullah dengan Allah, namun dikatakan tidak bisa melihat. Ya, para sahabat bertanya, ya, apakah engkau melihat Allah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, nurun anna ara. Ya, karena ada cahaya yang menghalangiku, maka aku tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, meskipun jaraknya sangat dekat. Maka dikatakan ketika di Sidratul Muntaha, Jibril alaihi salam tatkala Nabi Muhammad maju selangkah Nabi Muhammad, Jibril bahkan mundur. Jibril mundur. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun maju sendiri. Ya, bahkan makhluk yang pernah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan di perjumpaan kita di pagi hari ini. Tadi di akhir Ana sudah sebutkan macam-macam bentuk bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada
7 bentuk. Itu ini yang disepakati oleh para ulama. Memang ada beberapa bentuk lain yang diselisihi oleh para ulama dan memang tidak ana sebutkan di sini karena akan cukup memakan waktu hal tersebut. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Aziz Fathur Rahman LCMSI hafizahullah ta'ala. Dan apakah kita akan mengangkat pertanyaan ya Ustaz? Cukup nggak ini waktunya? Mungkin 10 menit mungkin 10 menit ya? Mungkin ada atau beberapa satu atau dua mungkin ya? Khair insyaAllah. Iya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kami mengundang antum yang ingin bertanya kepada Ustaz Aziz Fathur Rahman LCMSI hafizahullah ta'ala untuk bertanya melalui layanan line telepon 02286862637 ataupun melalui pesan singkat dan juga WhatsApp ke 081122771476. Baik, kita coba angkat penelpon pertama 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bu Ai di Cimahi. Dengan siapa? Bu Ai. Ibu Ai di Cimahi ya? Iya. Iya. Silakan Ibu Ai, pertanyaannya. Iya, barusannya nomor 6 dengan nomor 7 asa mirip gitu. Perkataan Allah dengan Allah langsung berbicara. Nomor 6 dan nomor 7 jelas-jelas. Karena saya itu suka menyampaikan lagi takut salah. Ya, cukup. Ya, biasa. Seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ai di Cimahi atas pertanyaannya. Tafadhol ya Ustaz. Taib. Masya Allah, pertanyaannya bagus dari Ibu Ai ya. Apa perbedaan tadi turunnya wahyu kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk yang ke-6 dengan yang ke-7. Yang ke-6 tadi seperti yang Anda sebutkan adalah wahyu ma'auhahullah ya ila Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa yang ke-6 adalah wahyu. Dan yang ke-7 tadi adalah bentuknya adalah kalamullah. Ya, ucapan Allah ya secara kalamullah ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam ya, yang bagaimana Nabi Musa berkata kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala pun mengucapkan kalamnya kepada Nabi Musa. Apa perbedaan antara wahyu dengan ucapan? Ya, adapun ucapan otomatis itu dengan lisan, ya, ucapan. Ya, adapun dengan wahyu maka tidak mesti diucapkan. Ya, bisa Allah Subhanahu wa taala yang langsung ya membisikkan ke dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun yang ke-7 ini bentuknya terjadi antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala terjadi percakapan, dialog ya. Terjadi dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Dan dikatakan bahwa Rasulullah tidak melihatnya. Ya, Rasulullah berdialog tapi tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nurun anna ara, ada cahaya sehingga Rasulullah yang menghalangi Rasulullah dari melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bentuk yang ke-7 itu bentuknya seperti itu, dialog. Ya, adapun yang ke-6 ini bentuknya Allah yang mewahyukan ke dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa terlihat perbedaannya Ibu Ai ya, antara poin yang ke-6 dengan poin yang ke-7. Poin yang ke-6 tadi adalah bentuknya wahyu, adapun poin yang ke-7 adalah kalamullah, itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, taib. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Aziz Fathur Rahman atas jawabannya. Dan ada penelpon Ustadz, mungkin kita angkat untuk satu pertanyaan lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Umi Hanifah di Pataruman. Ummu Hanifah, iya ahlan. Silakan pertanyaannya. Iya Ustaz. Tadi kan telah dijelaskan pada hari Senin tanggal 21 Ramadan Rasulullah didatangi
oleh malaikat Jibril. Nah, ada yang saya tanyakan, kapan puasa Ramadan itu diwajibkan bagi umat Islam? Apakah dalam 21 Ramadan tersebut atau kapan, Ustaz? Itu aja yang saya tanyakan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ummu Hanifah di Pataruman. Tafadhol Ustaz. Taib. Adapun pertanyaannya tadi kapan puasa Ramadan diwajibkan? Puasa Ramadan itu diwajibkan adalah setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi selama Rasulullah SAW berada di Mekah tidak diwajibkan puasa. Ya, tidak diwajibkan berpuasa. Adapun diwajibkannya puasa itu di bulan Ramadan itu menurut para ulama itu berada di asana atsaniyah minal hijrah, yaitu di tahun kedua hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Ini adalah awal mula diwajibkannya puasa. Ya, jadi kalau tadi ditanyakan kapan mulai diwajibkannya, tadi adalah di tahun kedua hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Tapi intinya di sini kita bisa melihat bagaimana kemuliaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Ya, bagaimana Rasulullah SAW di setiap tahun, bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus, bagaimana Rasulullah SAW selalu menghususkan waktunya untuk beruzlah, untuk berkhalwat, untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW belum diutus. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhi kesyirikan yang ada di Quraisy ketika itu, menjauhi praktek-praktek syirik yang ada di kaumnya, menjauhi keramaian di bulan Ramadan. Ya, 3 tahun Rasulullah SAW setiap kali datang bulan Ramadan, sebulan penuh Rasulullah SAW berkhalwat, bermunajat kepada Allah di gua Hira. Ya. Dan kemudian bagaimana di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ya, tadi menurut sebagian besar para ulama, ya, bahwa menurut jumhurul ulama diturunkan pada 21 Ramadan. Ya, diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Tadi di surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5 tadi. Ya, yang sudah dibacakan tadi. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan yang kita rasakan sekarang. Maka sama-sama, ya, semoga kita semua ketika telah mengetahui keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan, di samping keutamaan-keutamaan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu pada pertemuan kali ini. Bagaimana ada Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kemudian dilipat gandakannya amal ibadah. Futihat abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, kemudian ditutupnya pintu-pintu neraka. Maka semoga dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan tadi, kita bisa memaksimalkan, ya, ibadah kita di bulan Ramadan ini, meskipun di bulan Ramadan ini kita mendapatkan wabah yang mendera kita, wabah yang menyerang kita, ya, berupa corona. Namun semoga wabah tersebut tidak mengurangi kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah nanti selesai dari bulan Ramadan, ya, dan mendapat derajat takwa. La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib, mungkin ini jawaban dari Ana. Ya, cukup Ustaz. Cukup, ya, kita sudah berada di penghujung acara. Syukron, jazakallahu khairan kepada Ustaz Aziz Fathur Rahman LCMSI Hafizahullah Ta'ala yang telah meluangkan waktu dan juga menyampaikan ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini. Semoga senantiasa Ustaz dijaga oleh Allah Azza wa Jalla beserta keluarganya. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di program Teladan Rasul episode selanjutnya di hari Ahad pukul 6.30 pagi, insya Allah. Demikian perjumpaan kita pada program Teladan Rasul hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semua dan tetap di rumah
dan juga hiasi diri dengan ilmu bermanfaat. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.